Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IABS TV, tanaman hidroponik di Ibnu Hajar mulai tahun pelajaran 2019-2020 sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah 1 tahun berjalan. Kami memulai menanam tanaman hidroponik di SMP. Di sana ada 80 lubang. Kemudian dilanjut di gedung SD Ibnu Hajar di lantai 4 ini. Kami membangun yang kedua sebanyak 300 lubang. Kemudian kami lanjut buat lagi 300 lubang, jadi 600 lubang. Kemudian kami juga membangun di unit SMA Putra Bungur 300 lubang. Kemudian beberapa hari yang lalu kami juga membuat lagi 600 lubang, yaitu di bagian belakang 300 lubang, kemudian di catering samping depan 300 lubang. Jadi total tanaman hidroponik yang ada di Ibnu Hajar sekarang ini sekitar 1.580 lubang. Dan alhamdulillah dari awal sampai sekarang tanaman hidroponik ini hasilnya cukup bagus, memuaskan. Dari hasil panenan hidroponik ini biasanya kami serahkan ke bagian catering untuk dikonsumsi oleh peserta didik SMP, SMA, putra maupun putri, begitu juga oleh guru-guru dan karyawan YADICI. Dan hasil panen ini dari masing-masing 300 lubang, 300 lubang, 300 lubang itu, dari 300 lubang biasanya menghasilkan sekitar 17 sampai 18 kilo. Berarti kalau ada 1.500 lubang, ya tinggal dikali 18 kilo. Itu hasil panenannya. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kami berada di gedung SD lantai 4 sedang melakukan penyemaian tanaman hidroponik yaitu pekcoy. Tanaman hidroponik ini memang berbeda, tidak seperti bertani pada umumnya atau biasanya. Tanaman hidroponik ini adalah cara bertanam tanpa menggunakan media tanah. Yang biasanya dulu kalau kita di kampung bertanam itu harus ada ladangnya atau kebunnya, kemudian baru bisa menanam suatu tanaman. Tapi kalau sekarang kita menanam tanaman bisa menggunakan media air. Tanaman hidroponik ini memang ada beberapa alat atau perangkat yang dibutuhkan. Selain bahan utama itu air, di sini kami memegang namanya rock wool. Ini bukan busa biasa, tapi rock wool ini dibuat dari batu yang dipanaskan sampai 1.600 cc. Kenapa harus batu? Karena batu ini mengandung mineral, ya ini untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Kemudian ini namanya network. Ini yang biasa kami masukkan ke lubang paralon ya. Nanti tanaman yang sudah disemai satu-satu ya dimasukkan ke network ini. Kemudian di sini juga kami memegang contoh biji sawi putih yang biasa kami tanam di Ibnu Hajar. Biasanya sawi putih, pekcoy, kangkung, dan bayam. Nah, kemudian kami juga menggunakan alat ukur ini TDS ya untuk mengukur tingkat kekentalan ppm nutrisi ya. Biasanya kami ukur tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih supaya tumbuhan hidroponiknya tumbuh dengan baik. Kemudian sini ada 2 galon ya. Ada yang berwarna ungu kemudian bening. Nah ini namanya abemik, yang ini yang ungu abemik A, kemudian yang bening ini abemik B. Dan ini biasanya dicampurkan
ketika benih tersebut sudah tumbuh setelah dimasukkan ke media tanaman, ke paralon. Diukur tingkat kekentalannya menggunakan TDS ini. Nah, kita lihat teman-teman sedang menyemai di rock wall. Satu lubangnya biasanya diisi 3 sampai 4 biji ya. Lama penyemaian ini kurang lebih 4 sampai 5 hari ya. Nanti ini akan dipindahkan ke tempat penyemaian khusus ya. Di sana akan diletakkan, nanti akan dikasih air. Nah, kemudian setelah tumbuh kurang lebih 4-5 hari ya, baru dipindah ke media yang sudah kami siapkan, yaitu paralon-paralon yang sudah berlubang. Ini cara pembibitan ya, hidroponik. Waktu penyemaian ini membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 hari. Setelah 6 hari, setelah tumbuh kurang lebih 4 cm biasanya, kita pindahkan ke instalasi yang sudah kita siapkan, yaitu paralon yang berlubang, dimasukkan ke network. Setelah itu kita kasih nutrisi. Pemirsa YHBS TV, perlu kami jelaskan juga, ini ada kontainer 1 dan kontainer 2. Ini kontainer 1, di sini ada mesin. Mesin ini fungsinya untuk mengangkat air ya, mengangkat air ke atas. Di sini ada kabel-kabel kecil. Fungsi dari kabel-kabel kecil ini untuk menyalurkan air ke 6 paralon ini. Paralon 1, paralon 2, paralon 3, paralon 4, paralon 5, paralon 6 ya. Nah, ini harus terus hidup selama ada tanaman, tidak boleh mati ya. Kemudian kita lihat juga di paralon 2 sama, ini airnya normal, sehingga tanaman ini terus terairi, jangan sampai kering. Kalau kering, tidak mengalir airnya, tanamannya pun akan mati. Makanya kami dan petugas yang lainnya hampir tiap hari mengontrol mengenai lancar atau tidak lancarnya selang-selang kecil ini. Nah, ini 2 kontainer ini diisi air sampai full, kemudian dikasih nutrisi ya, dikasih nutrisi secukupnya sesuai dengan aturannya. Nah, air-air ini akan terserap oleh tanaman ini ya. Makin besar tanaman, biasanya kebutuhan air makin banyak, artinya lebih boros. Bisa 2 hari sekali kita mengisi kontainer ini. Beda dengan usia di bawah 8 hari, bisa ngisinya sekitar 4 hari sekali. Kalau masih kecil, usia beberapa hari, umpamanya usia 5 hari, 6 hari, 7 hari, itu biasanya di bawah 1000. Tapi kalau sudah di atas 8 hari ke atas, untuk jenis tanamannya, untuk pekcoy, kangkung, kemudian sawi putih, nutrisinya itu antara 1050 sampai 1400. Tapi kalau untuk tanaman bayam, baik tanaman bayam hijau maupun yang merah, itu lebih tinggi lagi, antara 1200 sampai 1600 untuk ppm-nya. Pemirsa YHBS TV, mari kita lihat teman kita yang sedang panen kangkung yang berusia kurang lebih 22 hari semenjak penyemaian. Ini kangkungnya cukup montok, hijau, sehat. Dan tanaman hidroponik yang di sebelah timur ini memang sengaja untuk instalasi yang paling sebelah kanan dibuat 2 macam, yaitu kangkung dengan
pekcoy. Kangkung ini usianya 22 hari, kemudian kalau pekcoy baru 18 hari. Usia kangkung dari mulai penyemaian sampai dipanen itu membutuhkan waktu sekitar 22 hari sampai 25 hari. Tapi kalau untuk pekcoy ini memang agak lama, sekitar 30 hari sampai 40 hari. Ya makanya kelihatan perbedaannya, pertumbuhannya kalau kangkung lebih cepat, tapi kalau pekcoy sedikit agak lambat, membutuhkan waktu 30 sampai 40 hari untuk dipanennya. Keuntungan dari tanaman hidroponik ini, pertama, tidak membutuhkan lahan yang luas. Dulu kita tidak membayangkan di tempat ini ya bisa ada tanaman yang bermanfaat untuk kita semua. Tapi dengan teknologi hidroponik yang tadinya tidak terbayangkan, ternyata bisa terwujud tanaman yang cukup bagus, cukup indah, dan bermanfaat sekali buat manusia. Kemudian keuntungan yang kedua dari tanaman hidroponik ini relatif lebih aman dari penyakit. Tidak banyak penyakit seperti tanaman-tanaman menggunakan media tanah. Kemudian ramah lingkungan karena ini tidak menggunakan pestisida, tidak ada racunnya, sehingga dikonsumsi itu insya Allah lebih aman dan rasanya pun lebih enak. Kemudian di samping itu usianya juga seperti dijelaskan tadi relatif lebih pendek dibanding kita bertanam di tanah. Perbedaannya atau perbandingannya sekitar 30 sampai 50% lebih cepat hidroponik ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembina Yayasan Dakwah Islam Cahilmu, Al-Ustaz Zainal Abidin Hafizahullah, dan rekan-rekan pimpinan yang lainnya yang mensupport kami untuk menghijaukan IHBS, menyehatkan IHBS dengan tanaman hidroponik ini. Karena tanaman hidroponik ini selain bermanfaat bisa dikonsumsi, hasil tanamannya juga menghasilkan oksigen. Sehingga insya Allah di lingkungan IHBS, di TK, SD, SMP, SMA, udaranya makin bersih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.